kita dong. Necis banget gayanya nih. Jadiin pacar dong. Ini ABG goda-godain om aneh-aneh banget. sih Om. Jangan jujutan dong Om. Masih ada aja ganggu orang lagi kerja. Kiu, cowok. Senyum dulu dong. Astagfirullahaladzim. Celananya ketat banget nih kayak mau Ya senam. biar mau gue celana gue. Godain dong. Ada aja catcalling. Itu namanya catcalling. Tahu nggak? Catcalling kalau dari bahasa Inggris yang diakomodir di Oxford Dictionary adalah panggilan, siulan, komentar yang berbau atau bernada seksual yang tidak diinginkan oleh subjeknya. Nah, itu tadi adalah bentuk pelecehan seksual yang tidak dilakukan secara fisik, tetapi yang namanya tetap sama pelecehan seksual. Bahkan di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru disahkan beberapa waktu lalu di DPR sudah mengakomodir hal itu. Risikonya adalah bagi Anda yang melakukan kekerasan seksual secara tidak langsung atau non-fisik tadi, bisa diancam pidana juga. 9 bulan pidana atau denda 10 juta rupiah. Jadi siap-siap, harus hati-hati bagi Anda yang terbiasa punya kebiasaan buruk itu. Nah, memang secara data, perempuan mendominasi kasus kekerasan atau pelecehan seksual. Tapi tidak tertutup kemungkinan laki-laki seperti saya juga bisa mengalami. Bahkan teman saya punya cerita yang sangat tidak mengenakan. Berikut ini. Kejadiannya waktu itu di luar negeri sebenarnya, malam hari di halte bus gitu. Dan ada orang yang ngeliatin terus gitu kan, bapak-bapak gitu sekitar usia mungkin 40-an tahun barangkali ya. Nah di situ dia ngeliat sambil senyum-senyum. Saya karena dia dari jauh gitu, saya ngeliat dia, ya saya senyum balik juga gitu. Karena memang kan ya, mungkin kita di budaya Indonesia kan memang biasanya kalau ada orang senyum, ya kita senyum juga gitu kan. Nah tapi nggak taunya dia senyumnya kelihatannya ada yang berbeda gitu di situ. Itu habis itu dia bilang you look interested sambil senyum gitu. Nah udah habis itu saya nggak menimpali atau nggak apa lagi gitu, nggak ngobrol apa lagi sama orangnya. Nah saya naik bus di situ. Nah dia ngikutin naik bus di situ, duduk di belakang saya, pas belakang saya banget. Nah terus di situ saya nggak ada nggak untuk invite apa, cuma senyum aja gitu ya, karena memang selama ini itu yang saya tahu gitu. Nah di situ dia ngomong, do you want to taste a big black inside you gitu, dia bilang gitu. Di situ saya shock, saya kaget gitu ya. Waktu itu saya pikir kenapa saya nggak marah, kenapa saya nggak nonjok atau apa gitu. Saya cuekin aja. Terus habis itu dianya ngomong lagi sekali lagi gitu ya, itu feel really good gitu. Udah saya diemin aja gitu. Ketika ingat-ingat lagi pengalaman waktu itu gitu ya, itu memang menakutkan banget gitu ya. Nah tapi saya berusaha untuk melakukan rasionalisasi gitu ya. Di satu sisi saya juga paham bahwa ini harusnya tidak terjadi gitu dengan orang gitu kayak gitu. Jadi ya untuk sekarang ini sih saya bukan sesuatu yang akhirnya jadi berdampak banget secara psikologi sampai sekarang, itu enggak gitu. Nah, jadi ya saya melihat bahwa itu sebagai suatu bagian aja gitu, kejadian waktu di masa lalu yang pernah terjadi sama saya gitu kan, dan itu sesuatu yang kita harapkan jangan terjadi pada orang lain juga gitu, gitu sih. Ya menurut saya dengan hadirnya RUU TPKS ini menjadi suatu kemenangan tersendiri ya, maksudnya suatu hal yang positif terjadi di masyarakat kita, karena artinya secara hukum, secara legal kita sudah punya payung gitu kan, untuk seandainya ada kejadian-kejadian semacam itu terjadi, kita bisa melapor gitu, dan kita memang sudah ada legalitasnya untuk itu. Ya saya rasa di dunia yang sekarang ini kita udah nggak melulu lah sebagai cowok tuh harus selalu menekankan norma-norma, kita tuh harus jadi kuat terus gitu. Jadi seandainya memang ada suatu masalah atau suatu pengalaman yang memang sangat entah membingungkan, entah mungkin sangat traumatis atau seperti apa, itu sebisa mungkin cari bantuan. Jangan malu untuk cari bantuan. Jadi entah mungkin pergi ke psikolog atau mungkin bercerita dengan teman dekat dan sebagainya, itu membantu gitu. Jadi kalau seandainya memang merasakan kebuntuan atau akibat dari kejadian-kejadian semacam ini, menurut saya sih cowok perlu untuk maulah untuk cari bantuan, dan jangan berpikir bahwa mencari bantuan itu berarti menunjukkan bahwa diri saya lemah gitu. Saya rasa udah nggak masanya lagi kita seperti itu gitu. Itu sih kalau menurut saya ya.
Pamungkas, seorang musisi yang terkenal lewat lagu To The Bone, pernah mendapatkan catcalling saat melakukan siaran langsung di Instagramnya. Videonya viral setelah diunggah oleh sebuah akun di Twitter. Saat live di Instagram, Pamungkas nampak menggunakan kemeja dengan sejumlah kancing terbuka. Kemudian beberapa penonton live melontarkan kalimat tidak pantas yang membuatnya menutup seluruh kancing bajunya. Cuitan mengenai catcalling terhadap musisi itu ramai dikomentari warganet hingga mendapat 883 tanggapan dan 1.100 likes. Jonathan Christie juga menjadi salah satu atlet yang pernah mengalami catcalling. Kemenangan Jonathan di final tunggal putra Asian Games 2018 membuat seluruh masyarakat Indonesia berbahagia. Bukan hanya kemenangannya, selebrasi Jonathan yang kerap membuka baju saat menang membuat sebagian besar perempuan tidak tahan untuk berkomentar berbau seksual dalam foto Jonathan di Instagram. Viral, perempuan melabrak pelaku catcalling, banjir pujian netizen. Nah gini, berani speak up, melawan langsung pelaku kejahatan atau pelecehan seksual yang namanya catcalling. Disiul di jalanan, disapa secara verbal tetapi melecehkan secara seksual. Kalau data dari Koalisi Ruang Publik Aman di tahun 2022 ini mencatat selama pandemi nih, 2 tahun ini, 4 dari 5 orang perempuan di Indonesia itu mengalami pelecehan seksual, catcalling. Sementara kalau laki, ada 3 berbanding 10. Jadi ya 30% rata-rata laki-laki juga pernah ternyata menjadi korban pelecehan seksual yang namanya catcalling ini. Sementara itu, lokasi yang kerap kali menjadi tempat untuk melakukan catcalling ya biasanya di ruang-ruang publik, di jalan raya, di pusat perbelanjaan, dan juga ruang-ruang yang lainnya yang secara terbuka dan mereka, para pelaku ini berani bebas berekspresi karena tidak berada di dalam satu ruangan yang khusus. Tetapi bisa juga itu terjadi di ruangan yang khusus, yaitu di ruangan virtual. Di media sosial, di Instagram, di YouTube, di Facebook, bahkan seperti tempat kita bekerja secara virtual atau Zoom atau Google Meet, itu juga bisa menjadi medium untuk melakukan aksi catcalling. Catcalling dalam artikel berjudul The History and Future of the Catcall, perilaku catcalling pertama kali ada pada abad ke-17. Saat itu, para penonton sebuah pertunjukan membuat suara mendesis dan menjerit seperti kucing liar yang dimaksudkan untuk mengejek penampilan seorang pemain di atas panggung. Beberapa sumber mengaitkan asal-usul catcalling dengan sebuah kartun karya Tex Avery. Hey, Daddy, I want a diamond ring, I want some bracelets and everything. Dalam kartun yang dibuat Avery, siulan serigala adalah bentuk ekspresi serigala atas ketertarikannya pada perempuan dan ingin mendapatkan perhatian dari perempuan itu. Nah, pada perkembangannya, masyarakat Amerika Serikat menyebut perilaku catcalling sebagai tindakan verbal yang dilontarkan secara seksis dengan maksud menggoda atau melecehkan. Mbak Wulan, soal catcalling ini di masyarakat kita, society kita, aware nggak sih kalau ini pelecehan seksual? Kelihatannya sekarang ini udah makin aware, which is good. Karena artinya berbagai edukasi dan informasi yang selama ini menjadi usaha kolektif dari teman-teman yang sama-sama memperjuangkan isu kekerasan seksual ini mulai menunjukkan hasilnya. Karena apa? Karena dulu orang nggak tahu bahwa itu tuh nggak boleh. Jadi dianggap, udahlah kamu kan dipuji, harusnya kamu senang. Padahal kan kita nggak merasakan itu sebagai pujian, kita justru jadi takut. Batasnya tipis tuh ya, antara Tipis pujian banget. sama pelecehan. Betul. Jadi udah mulai sadar? Sudah mulai sadar. Oke, apakah karena memang ada semangat yang dibangun lewat RUU TPKS yang sekarang sudah disahkan oleh DPR? Tentunya kerja kerasnya udah dimulai dari jauh sebelum itu ya Wahyu ya. Karena RUU TPKS itu istilahnya itu adalah pedang. Ya, tapi kan yang megang harus orang yang tahu caranya main pedang. Berarti kan sudah harus ada edukasi sebelumnya tentang cara memegang pedang, cara mengayunnya dan sebagainya. Edukasi tentang cara megang pedang itu, aka edukasi tentang berbagai isu kekerasan seksual itu sudah kita mulai dari 10 bahkan berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Harapannya sekarang ini kalau dibilang, oh semakin banyak ya angka kekerasan seksual gitu.
itu sebenarnya bukan karena angka kekerasan seksual yang semakin tinggi, tapi masyarakat semakin punya kesadaran this is not the right thing to do, jadi harus dilaporkan. Punya keberanian Betul sekali. untuk melaporkan. Betul sekali. Karena Termasuk mulai ya itu tadi kekerasan non fisik tadi itu. Ya. Sekarang sudah dibuka, diakomodir lewat undang-undang aturan. Kira-kira beranikah orang melapor yang fisik aja masih banyak yang ragu? Bukankah begitu? tahun 2016 Lentera Sintas Indonesia bersama Magdalene dan Change.org melakukan sebuah survei tentang kekerasan seksual, berusaha memotret kenapa mereka yang mengalami kekerasan seksual enggan untuk melapor. Ya. Dua temuan tertingginya adalah karena malu dan karena takut disalahkan. Malu ya? Malu sama siapa? Ya. Sama masyarakat. Takut disalahkan oleh siapa? Oleh Masyarakat juga. Jadi jangan-jangan kita yang harus bercermin. Apakah kita sudah bisa menjadi support system, menyediakan ruang aman, tidak menyalahkan korban sehingga membuat mereka berani untuk melaporkan. Iya, iya. Kalau dari kasusnya. perspektif hukum kan takut melaporkan karena takut kurang bukti. Betul. Ini kalaupun bukti ada, tetapi takut kekhawatiran stigma di masyarakat. Betul sekali. Itu sebenarnya yang menjadi salah satu titik balik yang paling perlu untuk kita rubah. Oke. Pola berpikir Ya, masyarakat. ya, ya. Jadi saya nggak kebayang ya, itu kan mungkin dominasinya adalah kekerasan seksual yang fisik ya. Betul. Bayangkan yang fisik aja seperti itu, kekhawatirannya bagaimana yang non fisik. Ya, sudahlah sulit untuk melakukan Iya. pelaporan, kemudian belum lagi stigmanya disalahkan, Iya. dibilang kamu sih kegenitan, Iya. kamu sih pulang malam, siapa Ya cowok suruh kamu pergi sih sendiri. terlalu keker, Nah. brewoknya. Berbagai macam Makanya saya lah ya nggak mau berewokan, pokoknya. Mbak. Berbagai macam pokoknya bisa menjadi Ya. sarana untuk melakukan pelecehan seksual. Jadi bagaimana mengedukasi masyarakat ya, sistem sosial ya, di tengah perangkat hukum yang sudah semakin lengkap. Mulai bicara. Semakin banyak orang mulai membicarakan tentang isu kekerasan seksual, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak seharusnya dilakukan, orang akan semakin sadar bahwa oh, this is not normal. Dan kekerasan seksual apapun bentuknya memang tidak seharusnya dinormalisasi. Ya. Oleh karena itu semakin banyak orang yang membicarakan tentang ini, kita akan mengalami sebuah proses yang namanya desensitisasi. Ya. Jadi nggak ngerasa terlalu tabu-tabu banget, nggak ngerasa terlalu memalukan banget. Dan Ya. ini adalah sama halnya seperti kita mengajarkan berbagai cara pencegahan penyakit kepada anak misalnya. Ya, ya. Harus diperlakukan senormal itu. Ya. Tapi gimana lagi caranya mengedukasi masyarakat bahwa this is not normal Ya. and should not be tolerated. Mulai berani bicara, speak up, dan jangan ragu untuk melapor jika memang Anda mengalami pelecehan atau kekerasan seksual. Ya. Thank you Mbak Ulan, sampai ketemu ya. Sama-sama, Bye-bye. sampai ketemu, bye. Apakah rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dan abusi diri itu disahkan menjadi undang-undang? Satu hal yang pasti soal catcalling ini adalah tidak mengenal batasan hubungan antara pelaku dan korbannya. Tidak hanya harus terjadi di ruang publik antara korban yang tidak saling mengenal dengan pelakunya, tetapi bisa juga ini terjadi di hubungan personal antara teman dan teman atau sahabat, keluarga, dan yang jelas itu adalah praktek yang tidak benar dan berpotensi melanggar hukum. Ada cowok Jadi jangan cakep pernah nih. catcalling.
Catcalling juga nggak harus kayak miau-miau kucing kali, itu cuman istilahnya aja. Ini contoh-contoh yang nggak bagus nih. Kita berjumpa lagi di 15 Minutes pekan depan ya. Bye-bye. Jangan lupa, jangan catcalling.